Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi dengan Pak Aldi, observasi kelas. Gimana kabarnya Pak Aldi? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana untuk observasi kelas yang akan kita lakukan? Udah siap? Insya Allah siap. Oke. Kan kita udah janjian Pak kemarin kan mau melaksanakan observasi kelas nih. Betul. Di kelasnya Pak Aldi. Sebelum observasi kita mau ngobrol dulu pasca observasi kelasnya Pak Aldi ya. Siap. Oke. Kira-kira rencananya mau di kelas apa nih Pak? Ini itu di kelas 11 OTKP. Oke. Biasanya kebetulan hari ininya jadwalnya itu di 11 OTKP. Jadi langsung aja di 11 OTKP. Oh, berarti 11 OTKP ya Pak ya. Untuk tujuan pembelajaran kira-kira apa Pak? Kalau tujuan pembelajarannya sih pada dasarnya setelah melaksanakan pembelajaran di sini PPKN ini menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific learning, diskusi, metode mind mapping, peserta didik diharapkan dapat mempertajam, mengadaptasikan, dan juga menyaji hasil analisis tentang hubungan internasional. Oke, kira-kira nih Pak, Pak Aldi, untuk area pengembangan yang mau dicapai apa itu untuk anaknya kelas 11 OTKP ya? Betul. Terkait tentang aspek yang pengembangannya mungkin di sini karena sudah menjadi tuntutan bersama ya kita sebagai guru di era 4.0 ini bahkan 5.0 bahwasanya diharapkan peserta didik bisa berpikir kritis, lalu juga dapat toleransi, bergotong royong, juga disiplin serta bertanggung jawab dalam menyajikan hasil karya mereka supaya bisa dipertanggungjawabkan. Wah, luar biasa berarti ya untuk pengembangannya dicapai ya. Terus Pak, kira-kira satu lagi nih Pak, untuk strategi Pak Aldi dalam pembelajaran ntar gimana nih? Betul, sebetulnya diawali bahwasanya kita juga perlu tahu dulu bahwasanya permasalahan di kelasnya masing-masing itu apa. Ya, itu dilakukan strategi bagi saya diantaranya melihat dulu diferensiasi perbedaan karakter peserta didik karena kadang-kadang mungkin bisa jadi di satu kelas yang satu itu bisa langsung diajak berpikir kritis, tapi di sisi lain harus bertahap. Mungkin itu makanya saya lebih mengedepankan yang pertama itu media pembelajaran yang istilahnya tuh asik lah buat di anak dan juga bisa yang sedikitnya mungkin tidak diterima lah ya, dapat diterima dan juga gak canggih-canggih amat sih, cuman istilahnya tuh ya ada pendekatan teknologinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak untuk kegiatan pasca observasi kelas hari ini. Silakan Bapak antar menuju ke kelas. Semoga dengan lancar bisa berjalan dengan terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Membahas tentang hubungan internasional. Nah, di sini sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, kayaknya siapa di sini? Oh, silakan pimpin doa. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam iman. Oh, sakit. Terus ada yang izin kali ya. Disiapkan pakaiannya, coba ada yang sudah rapi atau belum rapi, coba disiapkan. Ya juga di bangkunya bila ada sampah. Harus ganti gentar. Kalian ada yang tahu? Tahu. Masa nggak tahu. Nah, oke, kita berdiri bersama-sama.
Terima kasih teman-teman. Kita akan membahas tentang hubungan internasional. Tetapi Bapak mau menanyakan, siapa yang masih ingat dengan pertemuan yang sebelumnya? Oh, silakan. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar mencoba memperagakan mengenai sikap yang sesuai hukum. Siap, tepuk tangan. Rasanya kita sudah mempelajari ataupun memperagakan yang namanya sikap-sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, maka dari itu kalian tentu kalau sudah belajar, sekarang mulai untuk membiasakan sikap-sikap yang baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat maupun di bangsa dan bernegara, seperti itu. Apa pengertiannya apa, lalu juga tentang tujuan dan pentingnya tentang hubungan internasional. Di situ juga kalian mencoba mengadaptasikan ataupun menyambungkan. Kita lihat bahwasanya apa sih yang menjadi masalah tentang hubungan internasional. Nah, sekarang hubungan internasional kita itu punya landasan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang istilah hubungan internasional. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 ada istilah tentang hubungan internasional, yaitu hubungan luar negeri. Nah, di sini siapa yang mau membacakan, bantu Bapak? Oh, silakan nih Pak. Silakan berdiri Pak. Yang Coba dibacakan. tahun 1999 tentang hubungan luar negeri menegaskan bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya, masyarakat atau warga negara Indonesia. Oke, terima kasih untuk ada Amerika, di situ ada Cina. Kalau dipetakan Indonesia sama Amerika jauh. Nah, itu internasional. Kalau yang dekat itu regional kayak Indonesia, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Dan juga dilakukan oleh pemerintah. Bahkan bukan cuma pemerintah, ada badan usaha, ada PLN kerjasama dengan siapa, lalu Indonesia kerjasama dengan siapa. Itu bukan hanya pemerintah saja. Kalian pun kalau jadi pengusaha bisa kan kerjasama dengan orang luar negeri. Itu juga termasuk hubungan internasional. Kita itu negara hukum. Artinya apa? Segala sesuatu itu ada aturannya. Nah, maka dari itu hubungan internasional itu tidak bisa seenaknya saja, tetapi ada aturannya, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, kan sesuai dengan alinea pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darahnya. Salah satu syarat mutlak berdirinya suatu negara juga kan bukan hanya sekedar wilayah, rakyat maupun pemerintah, tetapi ada pengakuan dari negara lain. Sudah barang tentu kalau pengen diakui, ya kita juga harus bekerja sama. Seperti itu. Selanjutnya, maka aku puasanya setelah kita mencoba mendalami materi mengenai hubungan internasional, Bapak ingin kalian duduk berkelompok sudah? Sudah. Oke, kalau sudah duduk berkelompok, silakan tiap-tiap kelompok buatlah suatu peta konsep atau kan pemahaman kalian ataupun hasil analisa kalian itu masukkan ke dalam suatu poster mungkin, dan juga kirimkan hasil pekerjaan kalian ke Google Classroom yang telah kita masuki bareng-bareng, dan sajikan nanti setelah kalian berdiskusi, kalian menyajikan hasil pekerjaan kalian itu di depan kelas. Bisa dipahami? Siap. Oke, silakan kalian sekarang berdiskusi.
Sudah selesai? Sudah. Oke, Bapak akan cek di websitenya. Oh iya, sudah selesai semuanya. Silakan sekarang kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing maju semuanya tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Wah, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari tugas membuat mapping tentang hubungan internasional. Ada pengertian tentang hubungan internasional, yaitu hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Ada juga arah hubungan internasional Indonesia. 1. Demokratis, 2. Adil dan makmur, 3. Persahabatan, 4. Mempertahankan kemerdekaan, 5. Kemakmuran rakyat, 6. Meningkatkan perdamaian, 7. Filsafat negara kita. Dasar negara hukum. Pembukaan alinea 4 pasal 11 Undang-Undang NRI 1945 pasal 1 piagam PBB. Tujuan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepentingan menciptakan hidup berdampingan secara damai, mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi, membangun solidaritas dan menghormati anak bangsa, berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia, menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada komentar dari kelompok lainnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Rayu dari kelompok 2. Tanggapan kami untuk kelompok 1 yaitu warnanya kurang menarik, warna latarnya terlalu terang, tulisannya kurang tebal. Terima kasih. Baik, kami akan memperbaiki lagi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Hubungan internasional yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dasar hukum pembukaan dunia. 4. Pasal 11 Undang-Undang NRI 1945 pasal 1 piagam PBB. Kepentingan menciptakan hidup berdampingan secara damai, mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi, membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa, berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia, menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara lain. Arah hubungan internasional Indonesia: demokrasi, adil dan makmur, persahabatan, mempertahankan kemerdekaan, kemakmuran rakyat, meningkatkan
dan perdamaian di skala negara kita. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Nama saya Salastri Astuti dari kelompok 3. Menurut saya dari mapnya sudah bagus dan gambarnya sudah jelas, akan tetapi penyampaiannya tadi ada yang sebagian kurang lagi. Terima kasih. Oke, baik, kami akan lebih memperbaikinya lagi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara lainnya. Dasar Hukum Hubungan Internasional. Yang pertama, pembukaan alinea keempat. Yang kedua, pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pasal 1 Piagam PBB. Tujuan hubungan internasional: melindungi setiap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan kepentingan dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan. Dalam hubungan internasional Indonesia demokratis, adil dan makmur, persahabatan, mempertahankan kemerdekaan, kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian di salah negara kita. Mungkin teman-teman yang ingin menanggapi poster ini. Perkenalkan diri, nama saya Nurjana. Menurut saya gambarnya kurang menarik dan warnanya terlalu monoton. Oke, atas tanggapannya, untuk kedepannya kita akan memperbaikinya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kelompok. Bapak sangat senang kalian sudah bisa mencoba menggunakan ataupun membuat suatu poster dalam aplikasi Canva. Dan selebihnya namanya juga mencoba. Kedepannya ketika sering mencoba pasti sudah bisa terbiasa. Hasil itu nomor sekian, yang paling penting itu proses. Nah, setelah kita tadi belajar berdiskusi maupun yang namanya presentasi, nah sekarang kita cooling down terlebih dahulu. Nah, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan kalian semua berdiri menghadapi Bapak. Masih ingat dengan lagu Delman Istimewa? Oke, kita akan membiasakan kembali mengolah mata kanan kita supaya kita bisa melihat tingkat kefokusan kita. Pertama itu apa? Pada hari Minggu turun ayah ke kota. Bukan pada hari Minggu turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir.
sudah mulai ngantuk, tapi setelah stretching kalian jadi mulai kembali. Nah, disitulah pentingnya kita untuk membiasakan diri kita supaya fokus. Tinggal cek saja kalau misalnya agak ngantuk, ada power, ada offside gitu. Makanya itu harus dibiasakan. Jadi, mengenai perhatian sila, di sini silakan kalian kerjakan sesuai yang tadi kalian buat mind mappingnya. Nah, silakan kalian kerjakan soal teka-teki silatnya. Bapak akan kasih waktu selama 10 menit. Silakan kerjakan. Sudah semuanya? Oke, silakan dikumpulkan. Bukan masalah dari suatu hubungan internasional. Sekarang kalian telah bahkan kalian sudah mengerjakan soal juga. Nah, berkenaan tentang kegiatan selanjutnya, siapa di sini yang bisa menerangkan? Ini pelajarannya seru gak sih? Kenapa seru? Ada yang mau? Pelajaran hari ini sangat seru karena pembelajaran hari ini kita bisa mencoba membuat poster di aplikasi Canva dan juga menantang kita untuk meningkatkan kreativitas dalam memahami informasi. Nah, betul, kalian di sini dituntut untuk berkreativitas, berkreasi mengenai pemecahan masalah. Selanjutnya, siapa yang mau coba menyimpulkan? Saya, Pak. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, sebuah hubungan antar bangsa atau sebuah interaksi manusia antar bangsa, baik secara individu ataupun kelompok yang Gimana Pak Alizar? Gimana perasaan Pak Ali setelah tadi melaksanakan pembelajaran kelas 11 OTKP Pak ya? Gimana? Ya, alhamdulillah saya senang karena anak-anak sedikitnya kurang lebih bahwasanya bisa menerangkan, bisa menganalisis, juga bisa mempertajam analisisnya, dan juga berani mencoba untuk menyajikan hasil analisisnya tentang hubungan internasional. Tadi judulnya apa ya Pak ya? Pak Ali ya? Maaf, tadi pembelajarannya ya? Oh, pembelajarannya itu tujuan pembelajarannya itu setelah melaksanakan pembelajaran dengan metode problem based learning dan juga pendekatan saintifik dan menggunakan cara ataupun metode bahwasanya mind mapping dan juga ditambah dengan yang namanya games. Di situ ada games mengundi, jadi anak-anak tidak tahu siapa duluan yang tampil. Jadi di situ terasa ada di sini pada dasarnya tujuan saya melaksanakan atau merumuskan aplikasi ini supaya meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga mengatasi kesulitan belajar. Jadi alhamdulillah bisa dirasakan seperti tadi dalam pembelajaran tersebut sedikitnya sudah mulai terlihat potensi-potensi dari peserta.
menurut Pak ini dan pembelajaran tersebut sudah sesuai yang Bapak rencanakan? Kalau sebetulnya pasti ya, kalau dalam merumuskan strategi pasti ada dinamikanya ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang harus menyesuaikan dengan keadaan, dengan perangkat yang ada dan juga kita mampu laksanakan seperti itu. Jadi pada awalnya sih ingin lebih lagi, misalnya seperti ada artificial intelligence dan lain sebagainya, tapi mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena pada dasarnya belum mayoritas peserta didik kita belum mengenal yang namanya artificial. Nantinya harus menjelaskan lagi lebih panjang lagi, jadinya ya skill dikit-dikit lah kalau bahasa anak sekarang. Kira-kira untuk kedepannya Pak, untuk kedepannya kira-kira tadi dengan yang Bapak sampaikan, kedepannya apa yang akan Bapak ya, pasti kan dalam pembelajaran mungkin ada kekurangan lah apa gitu. Kira-kira kalau dalam pembelajaran tadi kekurangannya apa? Apakah anaknya kurang responsif, apa kurang mandiri dan sebagainya? Oh, tentu kalau berkaitan tentang kemandirian pasti masih anak-anak itu masih perlu pendampingan karena pada dasarnya harus diarahkan. Karena pada dasarnya mungkin memang pemikiran kita ini harus diarahkan, tapi pada dasarnya kan sekarang pembelajaran itu harus lebih ditekankan pada berpusat di peserta didik. Cuman sekarang itu kadang-kadang literasi dan juga numerasi berpikir kritis dari para peserta didiknya juga agak sedikit motivasinya mungkin agak berat ya. Terus kedepannya apa yang akan Pak lakukan untuk meningkatkan literasi itu biar apa ya rajin atau kemudian kalau lihat literasi itu senang gitu. Saya juga sudah perlu diketahui bahwasanya sedang mengulik kayak aplikasi Word, lalu aplikasi yang mempermudah media pembelajaran. Canva aja baru nggak gitu. Jadi udah lama ya. Jadi menurut saya mungkin saya harus meningkatkan lagi supaya dengan tampilan-tampilan seperti sekarang kan di media sosial jadi lebih asik ya. Tampilan-tampilannya dan juga struktur itunya juga harus dipikirkan, mungkin di situ kedepannya saya harus lebih mengulik lagi dan kalau istilahnya itu TPEC, technological, pedagogical, content knowledge, mungkin itu yang harus perlu saya tingkatkan. Berarti ada ya ini pandangan saya setelah melihat pembelajaran yang disampaikan itu penerapan pembelajaran berdiferensi sudah dilakukan Pak Haji, sudah sesuai, sudah ada intinya ada di pembelajaran, ada di tutup. Terus penerapan budaya positifnya bagus, karena di situ tadi itu ada saya Pak ya, meningkatkan nasionalisme itu masuk ke positif. Terus dalam pembelajarannya juga anak beberapa yang terakhir itu sangat tinggi, walaupun ada beberapa yang belum ya, mungkin banyak disiapkan tadi kan dengan terus itu mungkin Pak yang saya kita bisa melakukan Pak, observasi kelas saya ataupun yang lain. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Semoga pembelajaran terima kasih banyak.